Selamat pagi Nafita. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Nafita hari ini? Kabar saya baik. Puji Tuhan, syukurlah. Sudah lama sekali ya ini tidak melihat Nafita. Mungkin Nafita tadi sebelum kesini ada mata pelajaran apa? Jadi tadi kami ada pelajaran matematika Ibu. Matematika. Oh iya, dengan guru baru ya? Oh iya, salah. Namanya siapa? Bu Cindy. Bu Cindy. Oh iya, baik. Jadi Ibu sudah mendengar bahwa memang ada guru baru yang mengajar di beberapa kelas. Nafita kelas berapa ya? Kelas 11 Ibu, 11 IPA. IPA berapa? IPA 2. Wah, kelas unggul ya, jadi Nafita harus semangat belajar, semangat bersaing dengan teman-teman kelas ya. Oke, Nafita, jadi sebelum kita memulai dengan sesi konseling kita hari ini, mungkin kita berdoa ya. Jadi di sini Ibu minta untuk Nafita berdoa supaya kita mengawali kegiatan konseling kita. Baik Bu, sebelum kita memulai sesi konseling kita pada pagi hari ini Bu, angka kita mulai dari doa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nafita. Jadi tujuan dari Ibu memanggil Nafita ke sini hari ini, Ibu ingin mengajak Nafita untuk mendiskusikan terkait dengan masalah atau hambatan apa saja yang Nafita alami di sekolah, sehingga yang itu membuat Nafita terganggu dalam proses belajarnya di kelas, baik akademik dan lain sebagainya. Jadi Nafita, mungkin di sini apakah posisi Nafita sudah nyaman? Silakan bisa sudut yang membuat kita nyaman ya. Jadi Nafita tahu tidak alasan Ibu memanggil Nafita hari ini ke ruangan? Pasti ada laporan dari kelas. Iya, betul sekali. Jadi akhir-akhir ini Ibu sering mendengar laporan dari guru wali kelas, kemudian dari beberapa guru mata pelajaran bahwa Nafita membuat masalah. Mungkin Nafita tahu tidak apa yang Nafita buat sehingga membuat Ibu memanggil Nafita ke sini? Mungkin karena saya biasanya mengganggu teman Ibu. Mengganggu teman. Jadi Nafita menyadari bahwa Nafita selama ini mengganggu teman di kelas. Iya Ibu. Kalau Ibu boleh tahu alasan Nafita mengganggu mereka itu karena apa? Saya mengganggunya saja Ibu supaya saya ada dapat teman begitu Ibu. Untuk hal tersebut apakah memangnya di dalam kelas Nafita tidak punya temannya sehingga Nafita harus mengganggu mereka untuk mendapat teman seperti itu? Iya Ibu. Jadi mungkin dari yang jawaban yang Nafita berikan, mungkin Ibu melihat bahwa Nafita ini menganggap bahwa ketika Nafita mengganggu mereka akan senang kemudian bisa mengajak Nafita berteman. Iya Ibu. Tapi apakah hal tersebut terbukti? Apakah setelah Nafita mengganggu mereka, apakah mereka akhirnya berteman dengan Nafita? Tidak Ibu. Justru menjauh kan? Iya. Bahkan Ibu mendengar laporan bahwa ada yang sampai menangis, kemudian kayak menjauh, merasa terganggu dengan apa yang Nafita lakukan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin terlepas dari yang Nafita lakukan, terlepas dari alasan Nafita melakukan hal tersebut salah ya. Iya. Tidak boleh mengganggu teman. Kemudian Nafita harus bisa sebenarnya banyak cara untuk Nafita yang bisa Nafita lakukan untuk berteman dengan mereka. Jadi Nafita tidak perlu buang tenaga, buang waktu untuk mengganggu mereka. Oke, jadi yang dari Nafita katakan tadi bahwa Nafita mengganggu mereka untuk bisa membangun hubungan dengan mereka. Tapi seperti yang tadi Nafita beritahukan bahwa akhirnya mereka justru menjauh ya. Mereka tidak ingin berteman, bahkan mereka semakin menjaga jarak dengan Nafita. Nah, ketika mereka menjaga jarak, apa yang Nafita rasakan? Sedih pastinya ya, karena akhirnya bukan malah menambah teman, tapi semua semakin menjauhi Nafita. Jadi dari hal tersebut mungkin di sini Nafita coba kalau misalnya Nafita di kelas, Nafita tenang-tenang, diam-diam belajar, kemudian ada teman yang mengganggu Nafita. Bagaimana perasaan Nafita? Marah, kesal kan? Jadi itu yang dirasakan oleh teman-teman Nafita. Jadi mungkin Nafita di sini merasa kesal ketika mereka mengganggu Nafita itu. Begitu pula itu yang mereka rasakan ketika Nafita mengganggu mereka. Jadi terlepas dari alasan yang kamu berikan, sebaiknya kamu bisa membangun hubungan dengan mereka melalui hal-hal yang positif, misalnya mengajak kerja tugas atau mengajak mereka makan di kantin bersama dan lain sebagainya. Iya. Oke, jadi
sudah memberitahukan banyak hal mengenai masalah yang sudah wali kelas dan guru mata pelajaran laporkan. Mungkin dari beberapa kasus, apakah Nafita pernah membangun hubungan untuk meminta maaf, atau Nafita pernah mendekati mereka dengan lebih baik lagi mungkin setelah Nafita membangun mereka? Sudah Ibu, saya sudah pernah meminta maaf di mereka Ibu, tapi kasus terakhir kemarin dulu kalau tidak salah Nafita mengulangi perbuatan yang sama dengan alasan untuk berteman dengan mereka. Iya Bu, karena saya kan sudah terbiasa Ibu, sudah terbiasa mengganggu mereka, jadi kayak susah sekali Ibu kalau misalnya dalam hal itu tidak mengganggu mereka, biar mereka mau teman dengan saya gitu Bu. Oke, jadi mungkin Ibu mengerti apa yang Nafita alami. Nafita di sini mungkin karena Nafita tidak memiliki teman, sehingga Nafita pikir dengan cara mengganggu mereka, mungkin mereka yang berteman dengan Nafita. Jadi untuk hal tersebut mungkin di sini Ibu ingin membangun kesepakatan bersama dengan Nafita ya. Jadi di sini Ibu mulai dari hari ini dan seterusnya Ibu bekerja sama dengan wali kelas, kemudian dengan guru mata pelajaran. Mungkin di sini kami akan membantu Nafita. Jadi Nafita di sini mungkin ini bisa membantu Nafita mengurangi perbuatan Nafita yang sudah terbiasa ya mengganggu teman di kelas. Jadi mungkin ketika Nafita mengganggu teman di kelas, mungkin dari guru mata pelajaran atau guru wali kelas akan memberikan tugas tambahan kepada Nafita. Jadi tugas tambahan ini bukan untuk menghukum ya sifatnya. Jadi sini mungkin untuk membuat Nafita meninggalkan kebiasaan yang tidak baik seperti mengganggu teman. Jadi di sini mungkin ketika Nafita mengganggu teman, kami mendapatkan laporan, kami akan memberikan tugas tambahan kepada Nafita. Jadi mungkin Nafita setuju ya dengan kesepakatan ini? Iya Ibu, saya setuju. Jadi kesepakatan ini sebenarnya tidak hukum. Jadi di sini hanya mengajari Nafita untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak baik seperti itu. Oke, jadi Nafita mungkin dari kesepakatan tadi, Nafita untuk keseluruhannya Nafita setuju ya dengan kesepakatan kita? Iya Ibu, saya setuju. Jadi mungkin ketika kami memberikan tugas ini mungkin tujuannya untuk bukan menghukum, tapi membuat Nafita untuk berhenti dari kebiasaan membuli. Nafita tidak mau kan masalah ini sampai kami laporkan kepada orang tua Nafita? Iya, tidak mau kan? Jadi itu kan akan membuat orang tua Nafita kepikiran, meninggalkan pekerjaan mereka, harus datang ke sekolah seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin Nafita mengikuti kesepakatan kita, sehingga mungkin tidak langsung berubah, namun dengan seiring berjalannya waktu bisa membuat Nafita berhenti membuli teman di kelas. Nafita akan berubah, mau untuk berteman dengan teman kelas, apalagi sudah kelas 11 seperti ini kan, pasti mau membangun kebersamaan, membangun kenangan, hubungan yang baik. Jadi kesepakatan ini bukan untuk hukuman, sekali ditegaskan. Jadi semoga ketika seiring berjalannya waktu, kebiasaan Nafita ini bisa perlahan ditinggalkan, sehingga Nafita bisa fokus belajar kembali, memiliki teman untuk kerja kelompok dan sebagainya. Kan Ibu dengar kemarin dulu kan tugas kelompok Nafita kesusahan ya mencari teman kelompok, karena mereka kan takut seperti itu, takut kemudian terganggu dengan kebiasaan Nafita. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Mungkin sudah 45 menit berjalan, tidak terasa ya. Jadi Nafita mungkin mulai hari ini Nafita bisa ingat selalu bahwa kami wali kelas, Ibu beserta wali kelas dan guru mata pelajaran akan membantu Nafita. Jadi mungkin Nafita tidak perlu terlalu merasa dikekang seperti itu. Kemudian kami juga ruangan Ibu terbuka selalu. Jika Nafita ingin ada masalah atau kesulitan sesuatu tentang suatu hal, Nafita bisa bertemu dengan Ibu di luar dari jam konseling. Oke, baik. Jadi mungkin di akhir sesi konseling kita hari ini, Ibu meminta Nafita untuk bisa menyimpulkan apa yang kita dapat dari kita diskusikan dari awal sampai saat ini. Oke, Ibu mungkin yang bisa saya simpulkan pada sesi konseling kita pada hari ini. Jadi kita di sini tadi ada membuat kesepakatan Ibu, yang dimana kesepakatan itu berupa kalau misalnya saya mengganggu teman-teman lagi, berarti saya akan mendapatkan tugas tambahan, dan Ibu beserta wali kelas dan guru mata pelajaran itu akan memantau saya selama beberapa minggu ke depan untuk melihat perkembangan saya. Oke, baik. Jadi mungkin Nafita sudah sangat memperhatikan ya dari awal kita
berdiskusi sampai selesai. Jadi mungkin pertemuan kita selanjutnya mungkin di minggu depannya. Jadi di sini nanti hari Selasa seperti ini ya, jamnya tetap sama. Tapi kalau misalnya sampai hari Selasa, Nafita ada sesuatu masalah atau apa yang ada sesuatu yang yang Nafita bingung, mungkin bisa datang ke ruang ibu untuk bertanya. Jadi mungkin sesi kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, di sini kita akan menutupnya dengan doa. Jadi di sini juga akan meminta doa. Mari kita berdoa sesuai dengan janji kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih anak kita. Terima kasih Ibu. Saya izin balik ke kelas kembali Ibu. Setelah ini ada pelajaran apa? Matematika Ibu. Semangat ya. Ibu. Ya.